kembali lagi bersama saya. Untuk di video kali ini, saya akan membahas salah satu tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk pembahasan kali ini ada dua chapter. Yang pertama yaitu mengenai crafting the brand positioning dan competitive dynamic. Seperti biasa, sumber dari pembahasan materi berasal dari sumber marketing manajemen. Teman-teman bisa langsung cek aja bukunya. Langsung saja kita akan membahas mengenai crafting the brand positioning atau membentuk positioning merek. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan supaya mendapatkan tempat khusus dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu memantau strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi merek yang dipasarkan. Hasil dari positioning adalah untuk terciptanya suatu proporsi nilai yang terfokus pada pelanggan. Semua strategi pemasaran dibuat berdasarkan STP atau segmentasi, targeting, dan positioning. Apa sih yang dimaksud dengan segmentasi di sini? Itu yaitu untuk menemukan beragam kebutuhan dan kelompok. Kemudian ada targeting, yaitu membidik hal yang dapat dipenuhi secara superior. Kemudian ada positioning, yaitu memposisikan penawaran. Kemudian ada beberapa cara untuk dapat perusahaan melakukan positioning. Yang pertama yaitu menetapkan keanggotaan kategori. Yang kedua, mendefinisikan asosiasi antara titik perbedaan dan titik paritas. Kemudian mengkomunikasikan keanggotaan kategori, memilih POP dan POD, yaitu tadi titik perbedaan dan titik paritas. Kemudian menciptakan POP dan POD. Oke, kita akan membahas mengenai titik perbedaan dan titik paritas. Setelah pemasar menetapkan kerangka referensi yang kompetitif untuk positioning, maka dapat menetapkan asosiasi titik perbedaan dan titik paritas. Yang pertama yaitu titik perbedaan. Titik perbedaan di sini merupakan atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek yang dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing atau merek lainnya. Selanjutnya, titik paritas. Titik paritas di sini adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Artinya, antara merek yang satu dengan yang lainnya ini tidak terdapat keunikan. Selanjutnya, dalam mengkomunikasikan keanggotaan kategori terdapat 3 cara utama untuk mengekspresikan keanggotaan kategori. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Di sini itu untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan mengantarkan alasan dasar bagi pengguna kategori. Yang kedua, membandingkan dengan contoh. Merek terkenal dalam sebuah kategori dapat membantu merek mengspesifikasikan keanggotaan kategorinya. Kemudian bergantung pada penggambar produk. Penggambar produk yang mengikuti nama merek seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul dari kategori tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi diferensiasi atau yang dikenal dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat disamai oleh pesaing. Kemudian, keunggulan kompetitif harus bertahan lama dan kelebihannya dapat meningkat. Dalam keunggulan kompetitif, pelanggan harus melihat semua keunggulan yang diartikan sebagai keunggulan pelanggan. Banyak dimensi yang dapat digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan penawaran pasarnya. Yang pertama ada dengan cara diferensiasi personal. Perusahaan dapat mempekerjakan karyawan yang lebih terlatih atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada diferensiasi saluran. Perusahaan dapat merancang cakupan, keahlian, dan kinerja dengan saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Kemudian ada diferensiasi citra, yaitu perusahaan dapat mengukir citra yang kuat dan menarik.
Kemudian ada yang disebut dengan strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Karena kita membahas mengenai siklus hidup, maka harus berkaitan dengan hal berikut. Yang pertama, produk mempunyai usia yang terbatas. Kemudian penjualan produk melalui tahapan berbeda. Setiap tahapan mempunyai tantangan dan peluangnya tersendiri. Kemudian ada laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Yang terakhir, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, sumber daya yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam siklus hidup suatu produk. Yang pertama yaitu pengenalan. Dalam pengenalan di sini adalah periode pertumbuhan penjualan. Biasanya terkesan lambat karena produk akan diperkenalkan di pasar dan laba pun tidak akan didapat karena pengeluaran yang dihasilkan akan besar untuk melakukan pengenalan produk di lapangan. Kemudian pertumbuhan, periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Kemudian ada kedewasaan, penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Yang terakhir yaitu penurunan, penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. Sekarang kita akan masuk ke dalam chapter 11, yaitu mengenai competitive dynamic atau cara untuk menghadapi persaingan. Untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategi positioning merek yang terbaik, perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. Ada 5 ancaman yang terkandung dalam kekuatan kompetitif menurut Michael Porter. Yang pertama yaitu ancaman rivalitas segmen yang intens, yaitu sebuah segmen dianggap tidak menarik jika sudah berisi banyak pesaing yang kuat. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Hal ini sering terjadi ketika perusahaan mendapat pesaing perusahaan lain yang menjual produk yang sama. Kemudian ada ancaman produk pengganti. Produk pengganti memaksa perusahaan memberi batasan pada harga dan laba. Yang keempat, ancaman daya tawar pembeli. Sebuah segmen tidak akan menarik jika pembeli memiliki daya tawar yang kuat atau semakin besar. Yang kelima, ada pun ancaman daya tawar pemasok. Di sini pemasok pada suatu perusahaan mampu meningkatkan harga atau mengurangi jumlah barang yang mereka miliki untuk dipasok ke dalam sebuah perusahaan. Kemudian mengidentifikasi pesaing. Pesaing didefinisikan sebagai perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Konsep pasar untuk persaingan menunjukkan jumlah pesaing aktual dan potensial yang lebih besar dibandingkan persaingan yang hanya didefinisikan dalam istilah kategori produk. Persaingan pasar dibagi menjadi 2, yaitu pesaing aktual dan pesaing potensial. Kemudian dalam menghadapi persaingan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu menganalisis pesaing. Di dalam menganalisis pesaing, kita memerlukan strategi pada sasaran tertentu, tujuan dalam mengidentifikasi pesaing, menentukan kekuatan kelemahan pangsa pasar, memilih pesaing, dan memilih pelanggan. Kemudian strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Kita bisa mendapatkan masukan informasi dengan mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan peran yang mereka mainkan dalam pasar sasaran. Ada yang berperan sebagai pemimpin, penantang, pengikut, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi kompetitif lain. Dalam strategi kompetitif lain, kita dapat mendefinisikan tujuan strategis dari lawan, memilih strategi serangan umum, memilih strategi serangan yang lebih spesifik. Pembahasan yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu menyeimbangkan orientasi pelanggan dan pesaing. Pentingnya positioning perusahaan yang menempatkan dirinya dalam persaingan sebagai pemimpin, penantang, pengikut, atau pencurug pasar. Tetapi perusahaan tidak boleh menghabiskan seluruh waktunya untuk memfokuskan diri pada pesaing. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan sekitar pembahasan yang sudah saya sampaikan, boleh langsung saja untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my video.